Halo semuanya, nama saya Miguel Adriano Terisa. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Saya akan menjelaskan tugas pengantar teknik informatika yang berjudul Teknik Informatika dan Komputer dari Kalkulasi hingga Komunikasi, yang terdiri dari pengertian komputer, manfaat komputer, hubungan komputer dengan teknologi informasi, hidup tanpa komputer, mesin proses informasi, kalkulasi komputer, dan revolusi internet. Yang pertama, pengertian informatika. Teknik informatika merupakan salah satu jurusan pendidikan tingkat perguruan tinggi yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi, perangkat lunak atau software, dan kinerja komputer. Dalam kata lain, bidang studi ini akan melakukan pembahasan terkait pengelolaan data dan manfaat teknologi komputer yang menggunakan prinsip dan proses logika. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, pengertian komputer. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan, instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Komputer berasal dari kata Latin yaitu computare, yang artinya menghitung. Menurut Donald H. Sanders, komputer adalah sistem elektronik yang memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output. Bekerjanya dikendalikan oleh program yang tersimpan di dalam penyimpanannya, dan program tersebut dikenal dengan nama sistem operasi. Definisi yang ada memberi makna bahwa komputer memiliki lebih dari satu bagian yang saling bekerjasama, dan bagian-bagian itu baru bisa bekerja kalau ada aliran listrik yang mengalir di dalamnya. Istilah mengenai sekelompok mesin ataupun istilah mengenai jutaan komponen kemudian dikenal sebagai hardware komputer atau perangkat keras komputer. 2. Manfaat komputer. Di rumah, keberadaan komputer pribadi di rumah atau home PC memberikan manfaat yang cukup banyak, misalnya untuk membantu seseorang melakukan hobinya, misalnya games, membantu melakukan pekerjaan kantor di rumah. Bahkan dengan bantuan komputer, rumah bisa menjadi kantor untuk bekerja, membantu kita melakukan proyek-proyek kecil bersama keluarga, membantu anak mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah, menghubungi saudara dan teman melalui email, dan sebagainya. Dunia kerja dan pendidikan. Dunia kerja adalah yang mungkin mendapatkan manfaat paling besar dari TI, apalagi saat ini sudah berkembang yang namanya mobile technology, seperti PDA, personal digital assistant, laptop, handphone, dan sebagainya yang memungkinkan informasi dapat diakses oleh orang yang sedang dalam perjalanan. Kantor-kantor besar termasuk di Indonesia, mulai dari kantor pemerintah sampai industri dan swasta, saat ini pada umumnya telah memanfaatkan komputer-komputer untuk membantu pekerjaan mereka. Bahkan sebagian telah sangat bergantung dengan keberadaan komputer di kantor mereka. Pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat umum atau public service terutama di Indonesia biasanya sering menjadi kendala karena sifatnya yang lambat, birokratis, dan berbelit-belit. Dengan adanya TI, pelayanan masyarakat dapat dibantu agar lebih singkat dan mudah. Misalnya pelayanan antri di kasir di supermarket dapat dipercaya dengan bantuan komputer untuk melakukan perhitungan harga barang yang dibeli konsumen. Pelayanan pembayaran pajak, telepon, listrik, atau air di kantor-kantor yang bersangkutan dapat dipercepat dengan bantuan komputer. Pelayanan pembuatan KTP dan SIM dapat dipersingkat dengan bantuan aplikasi komputer. 3. Hubungan komputer dengan teknologi informasi.
peranan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Hubungan tatap muka tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Dosen dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian pula siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber melalui cyberspace atau ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. Hal yang paling mutakhir adalah berkembangnya apa yang disebut cyber teaching atau pengajaran maya, yaitu proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan komputer, internet, email, dan sebagainya. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Dosen dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian pula siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber melalui cyberspace atau ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. 4. Hidup tanpa komputer. Sejak dari tahun 1990-an, komputer sudah menjadi alat pembantu kita untuk kegiatan sehari-hari. Komputer adalah sebuah alat dipenuhi dengan aplikasi-aplikasi, data-data, dan program untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari kita dalam hal informasi dan komunikasi. Komputer berarti alat mempermudah. Memang komputer susah untuk diproduksi dengan alat-alat hardware dan software yang canggih dan rumit. Tetapi dengan keperluan masyarakat dengan benda ini, banyak perusahaan telah memproduksi komputer dengan cepat dan harga yang terjangkau. Dengan ini, hampir semua orang di dunia menggunakan komputer ataupun laptop. Dengan bergabungnya komputer dan internet di masa ini telah menjadi tangga tinggi untuk perkembangan teknologi di tahun-tahun yang akan datang. Kombinasi dari dua benda ini dapat membuat tugas-tugas kita dengan cepat, efisien, dan efektif. Membuat perpindahan informasi dan komunikasi secara cepat dan hidup bersosialisasi juga menjadi erat dengan sesama. 5. Mesin proses informasi. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengolah pusat atau UPP pada komputer. Fungsi CPU sendiri adalah sebagai kalkulator. Cuma perbedaan antara CPU dan kalkulator, di mana CPU ini lebih kuat daya pemrosesnya bila dibandingkan dengan kalkulator biasa. Adapun fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi, termasuk operasi aritmatika dan logika terhadap data yang datang dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras seperti papan ketik atau keyboard, pemindai, tuas kontrol, maupun petikus atau mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpan, hard disk, disket, CD, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. 6. Pengelompokan dan klasifikasi komputer. Awalnya pengelompokan komputer dilakukan berdasarkan besaran memori yang digunakan sebagai penyimpanan data pada komputer. Komputer yang memiliki memori berupa RAM atau Random Access Memory atau ROM, Read Only Memory, sebesar 512 KB sampai 1 MB, disebut komputer mini. Saat ini pengelompokan tersebut sudah tidak tepat lagi karena komputer berukuran kecil seperti VGA, Personal Digital Assistant, sudah banyak yang memiliki RAM lebih besar dari 1 MB. 1 MB sama dengan 1024 KB. Oleh karena itu, pengelompokan komputer dilakukan berdasarkan kemampuan pengolahan data. Komputer juga dapat digolongkan berdasarkan fisik, sistem operasi, dan jenis data yang diperoleh. Berdasarkan kemampuan pengolahan data dan bentuk fisiknya, komputer dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya 1. Komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog, biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka.
karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan. Sebagai contoh, komputer ini digunakan untuk melakukan pengecekan suhu, penghitung aliran BBM pada SPBU, mengukur kekuatan cahaya, dan lain-lain. Komputer ini banyak digunakan untuk kegiatan ilmiah. 2. Komputer digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan yang kita gunakan. Data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital, sedangkan fungsinya digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. 3. Komputer hybrid merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Dengan perkataan lain, data kuantitatif yang diolah menghasilkan data kuantitatifnya dan sebaliknya. 7. Revolusi internet. Sudah hampir 15 tahun lamanya sejak internet pertama kali dilahirkan. Saat ini internet telah membawa dampak yang cukup fenomenal bagi kehidupan manusia. Dari mulai mencari informasi ringan hingga bagaimana kita berkomunikasi dan bersosialisasi. Semuanya kita lakukan melalui internet. Teknologi internet yang selama ini kita gunakan bukanlah suatu teknologi instan dan ajaib yang mendadak tercipta. Banyak proses yang waktu sangat panjang dan usaha kerja keras dari para tokoh-tokoh yang berdedikasi untuk kita atau para kaum muda untuk dapat dinikmati manfaat dan kegunaannya. Kesimpulan, teknologi informasi atau TI dan penggunaannya dalam sistem informasi telah menciptakan peluang berkarir yang menarik. Peluang mendapatkan pekerjaan dalam bidang sistem informasi sangat bagus karena berbagai organisasi telah memperluas penggunaan teknologi informasi mereka. Dengan ditemukan berbagai macam teknologi yang mendukung informasi ini, menyebabkan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, di mana setiap informasi yang ada di dunia ini dapat kita dapatkan dengan waktu yang relatif singkat. Berinvestasi dalam teknologi informasi memungkinkan perusahaan membangun kemampuan TI strategis yang memungkinkannya untuk mengambil keuntungan dari peluang strategis ketika peluang-peluang tersebut muncul. Dalam banyak kejadian, hal ini terjadi ketika perusahaan berinvestasi dalam sistem informasi canggih berbasis komputer untuk meningkatkan efisiensi proses bisnisnya sendiri. Di beberapa perusahaan, informasi replikasi ulang dalam beberapa penyimpanan informasi. Ini bisa terjadi dengan merancang perpindahan informasi dari suatu basis data operasional ke gunung data yang digunakan untuk intelijen bisnis, atau dengan secara kebetulan penggandaan organisasi lain atau aplikasi. Ya, sekian penjelasan saya pada saat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.